Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Jumpa lagi di channel YouTube Bagus Waistiaji. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil dari Project ICT Literasi sebagai syarat mengikuti ujian akhir semester 1 pada mata kuliah ini. Project yang kami bawakan mengenai optimalkan marketplace Facebook untuk peningkatan penjualan. Saya sendiri Bagus Waistiaji, NIM 202101088. Oke, langsung saja kita menuju bab 1 pendahuluan. Apa dampak teknologi digital terhadap perekonomian global? Tentu saja dampaknya begitu sangat signifikan, mengingat dalam perekonomian secara global meningkatkan banyak peluang bisnis yang menyadari manfaat dari kemampuan digital. Semakin banyak konsumen yang merupakan bagian dari masyarakat, mulai familiar dengan menggunakan teknologi dalam berbagai kegiatan. Diharapkan literasi digital mampu menjadi pondasi bagi perusahaan untuk bertahan di tengah persaingan dan menjaga mutu proses produksi. Tujuan ICT literasi terhadap marketplace Facebook pada masa Society 5.0 tentunya dapat mengetahui sektor kehidupan pemanfaatan sosial pada Society 5.0 untuk pengoptimalisasi marketplace Facebook dalam meningkatkan jumlah penjualan, sehingga terwujud masyarakat Indonesia yang maju, dan kita juga dapat mewujudkan cita-cita Indonesia Emas 2045. Kei Darren dalam Japan Business Federation tahun 2016 sesuai tujuan Society 5.0 adalah agar setiap individu termasuk orang lanjut usia serta wanita dapat hidup aman dan terjamin hidupnya, dan setiap individu dapat mewujudkan gaya hidup sesuai dengan yang diinginkannya. Perkembangan teknologi memberikan banyak perubahan dalam kehidupan manusia. Salah satunya berdampak pada kebiasaan dan perilaku masyarakat. Kini teknologi telah memudahkan pekerjaan banyak orang, salah satunya dengan kehadiran banyak media sosial. Bab 2, tujuan literatur. Yang pertama, ICT literasi atau literasi digital. Mengutip buku Peran Literasi Digital di Masa Pandemik 2021 karya Devri Suhendi, bahwa literasi digital merupakan pengetahuan serta kecakapan pengguna dalam memanfaatkan media digital seperti alat komunikasi, jaringan internet, dan lain sebagainya. Dilansir dari manfaat literasi digital bagi masyarakat dan sektor pendidikan pada saat pandemi COVID-19 tahun 2020 karya Eti Sumiati dan Wijonarko, literasi digital memiliki banyak manfaat bagi kehidupan masyarakat. Manfaat tersebut diantaranya: A. Kegiatan mencari dan memahami informasi dapat menambah wawasan individu. B. Meningkatkan kemampuan individu untuk lebih kritis dalam berpikir serta memahami informasi. C. Menambah penguasaan kosakata individu dari berbagai informasi yang dibaca. D. Meningkatkan kemampuan verbal individu. E. Meningkatkan daya fokus serta konsentrasi individu. Dan F. Menambah kemampuan individu dalam membaca, merangkai kalimat, serta menulis informasi. Apa itu media sosial? Media sosial adalah sebuah kelompok aplikasi berbasis internet yang dibangun berdasarkan pondasi ideologis dan teknologi dari Web 2.0 yang memungkinkan terjadinya penciptaan dan pertukaran konten yang diciptakan oleh penggunanya. Kaplan, Andreas M. dan Helen Michael, 2010. Lalu kelebihan media sosial apa saja sih? Terutama pada kemampuannya dalam komunikasi dua arah yang interaktif dan memudahkan penggunaan untuk mengakses berbagai macam informasi. Media sosial akan membentuk pola komunikasi yang menjanjikan adanya interaksi yang lebih intensif. Pola komunikasi pada media sosial ini sesungguhnya merupakan proses transfer dan pola pengembangan kelompok. Dunia maya cara diadopsi oleh media sosial tersebut bahkan dapat
menyentuh berbagai lini masyarakat yang berperan sebagai follower, sehingga dalam konteks ini semangat yang diangkat adalah pembentukan kolaborasi daripada penggunaan media sosial. Media promosi digital. Menurut Opida, pengertian online marketplace adalah media online berbasis internet yang digunakan sebagai tempat transaksi bisnis, di mana pembeli bisa mencari penjual sebanyak mungkin sesuai kriteria dengan harga pasar. Media promosi adalah sarana atau media yang digunakan untuk berbagai macam media promosi yang dapat dipilih. Namun perlu diingat, efektivitas promosi juga sangat ditentukan pada jenis promosi yang digunakan. Secara garis besar ada dua jenis promosi, yaitu media promosi online dan offline. Selanjutnya adalah berbagai media promosi yang ada. Yang pertama ada forum diskusi, kedua ada sosial media, ketiga ada Google Ads, ada email marketing, serta marketplace itu sendiri. Metode penelitian. Pada penelitian kali ini kita menggunakan metode study literatur, di mana kita memanfaatkan penelitian yang ada terdahulu, serta menambahkan dengan berbagai macam sumber seperti jurnal, media digital, buku, maupun sumber lain yang paling update saat ini sebagai bahan pertimbangan kami dalam menyusun karya tulis ini. Selanjutnya kami juga melakukan metode kuantitatif sederhana di mana kami membagikan kuesioner kepada masyarakat agar diisi sehingga kita mendapatkan data yang faktual. Berikut adalah beberapa pertanyaan dari survei yang kami lakukan. Selanjutnya adalah metode penelitian. Diagram alur rencana proyek kami, di mana proses awal start adalah proses jual beli, di mana inputnya adalah dilakukan pada marketplace Facebook, di mana ada decision, di mana jika proses jual beli optimal, maka akan dianggap selesai. Jika tidak, kita akan melakukan metode SEO. Dan berikut jadwal pelaksanaan penelitian yang kami lakukan. Yang pertama adalah pembuatan proposal yang dilakukan pada sesi sebelum UTS minggu keempat. Kedua, konsultasi bersama dosen pengajar kami lakukan bertahap untuk memastikan karya yang kami lakukan sesuai dengan yang dicontohkan. Kemudian ada observasi lapangan, kami lakukan di minggu kelima sebelum UTS, serta minggu ke-12 setelah UTS. Pengolahan data kami lakukan di minggu ke-4 dan 5. Proses desain project ada kami lakukan di minggu ke-6 sampai dengan minggu ke-14. Pembuatan jurnal kita lakukan setelah minggu UTS, yaitu pada saat tugas 2. Proses pembuatan project tentunya dari awal tugas 1 hingga UAS ini. Finishing pertama kita lakukan sebelum UTS dan finishing kedua kita lakukan setelah UTS. Uji kelayakan kami lakukan saat tugas 2 menuju UAS dan publikasi tentunya saat UTS serta UAS. Dan berikut hasil pembahasan dari kelompok kami, di mana survei yang telah kami sebar mendapatkan 110 data. Hasil pembahasannya berdasarkan data informasi yang telah kami bahas dalam proposal sebelumnya mengenai cara pengoptimalan marketplace Facebook untuk peningkatan penjualan pada masyarakat terhadap ekonomi dari pelaku bisnis online. Dan hasil survei yang kami lakukan selama proses penelitian ini didapatkan sejumlah 110 responden, baik dari kalangan mahasiswa Universitas Cyber Asia maupun masyarakat pada umumnya. Hasil penelitian menunjukkan terdapat pengaruh marketplace Facebook terhadap peningkatan penjualan serta minat pembeli masyarakat yang ingin membeli produk dengan harga terjangkau dengan kualitas yang sangat baik.
Dari total responden yang ada, 90% percaya bahwa marketplace Facebook ini memiliki pengaruh terhadap peningkatan daya beli masyarakat. Data menunjukkan bahwa sekitar 83% responden merupakan pengguna aktif marketplace yang sering melakukan aktivitas jual beli di media online, baik melalui online shop, marketplace, maupun e-commerce. Namun dari beberapa pertanyaan yang kami ajukan, 14,5% responden masih belum bisa membedakan konsep dari ketiga media jual beli tersebut. Jika dari perspektif pelaku bisnis, dari total keseluruhan responden, 30% responden memilih untuk e-commerce, 51,8% memilih marketplace, serta 18,2% memilih online shop sebagai media jual beli online. Sedangkan jika responden diminta sebagai pembeli, maka 1,8% memilih berbelanja di e-commerce, 92,72% memilih berbelanja di marketplace, serta 5,47% memilih online shop. Dari survei sederhana ini, kita dapat simpulkan bahwa marketplace Facebook memiliki pengaruh yang begitu signifikan dalam peningkatan penjualan serta minat pembeli pada masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan terdapat pengaruh marketplace Facebook terhadap peningkatan penjualan serta minat pembeli masyarakat yang ingin membeli produk dengan harga yang terjangkau dengan kualitas yang sangat baik dan dapat memberikan keyakinan bahwa barang tersebut memberi manfaat. Di dalam fitur yang disediakan oleh Facebook sebagai marketplace adalah salah satu wujud sebuah pasar yang berbasis digital dengan mewadahi berbagai kegiatan aktivitas jual beli bagi para penggunanya. Dan pada saat membukanya, para pengguna akan disambut dengan rangkaian foto barang dagangan yang lokasinya paling dekat. Dengan memahami dasar yang menjadi syarat utama melakukan penjualan mulai dari awal pembuatan akun marketplace dan yang paling penting ialah promosi yang relatif mudah oleh para pelaku bisnis online dalam menggunakan Facebook. Konsep berdirinya Facebook Marketplace diharapkan menumbuhkan minat beli kepada konsumen. Kesimpulannya, marketplace adalah media online berbasis internet yang digunakan sebagai tempat transaksi bisnis jual beli online di mana pembeli bisa mencari penjual sebanyak mungkin sesuai kriteria dengan harga pasar. Sedangkan e-commerce merupakan suatu proses yang dilakukan konsumen dengan membeli, menjual, serta berbagai produk secara elektronik dari suatu perusahaan ke perusahaan yang menggunakan komputer sebagai perantara transaksi bisnis yang dilakukan. Jenis-jenis promosi online, berbagai macam media promosi online juga bisa dipilih sesuai dengan strategi marketing yang ingin diterapkan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode studi literatur dengan teknik mengumpulkan data menggunakan media sistem informasi mulai dari buku, artikel, jurnal, serta seluruh pembahasan dari tujuan karya tulis ini. Kami memilih marketplace Facebook sebagai bahan penelitian karena mengingat marketplace Facebook ini adalah peluang yang sangat besar yang mudah digunakan untuk semua kalangan dan bila dimanfaatkan sangatlah mudah jika kita hanya memerlukan akun Facebook yang aktif. Berdasar informasi yang kami telah bahas dalam proposal sebelumnya mengenai cara mengoptimalkan marketplace Facebook dan peningkatan penjualan pada masyarakat terhadap ekonomi dan pelaku bisnis online dan hasil survei yang kami lakukan selama proses penelitian ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat pengaruh Facebook Marketplace terhadap peningkatan penjualan serta minat pembeli masyarakat yang ingin membeli produk dengan harga yang terjangkau dan kualitas yang memuaskan. Menurut hasil observasi peneliti sebelumnya bahwa banyak warga yang sering melihat berinteraksi di marketplace Facebook tersebut sehingga memiliki niat untuk melakukan transaksi kepada pihak penyedia produk. Dengan kata lain, timbul minat untuk pembelian. Hasil temuan kami menyatakan kecenderungan timbul pada konsumen hanya sebatas minat beli karena masih kurang percaya dengan keraguan dan kualitas mutu produk akibat hanya melihat gambar saja. Konsumen kecewa jika mendapat produk yang dibelinya tidak sesuai anggapan produk tersebut dan terdapat
hasil kejahatan. Terima kasih banyak kami ucapkan kepada seluruh anggota yang sebelumnya telah berkoordinasi baik sehingga terselesaikannya materi ini, dan saya mengucapkan terima kasih kepada dosen tutor saya Bapak Catur Nugroho Eskom Mkom yang selama ini telah memberi banyak bimbingan sehingga jurnal dapat saya selesaikan walaupun belum sampai terbit. Dan saya juga mengucapkan ucapan terima kasih kepada teman-teman MG 106 Universitas Cyber Asia dan berikut daftar pustaka dari materi karya tulis kami. Tentunya jurnal yang telah kami buat. Sebelumnya kami membuat makalah dalam tugas proposal yang pertama telah kami upload di www.akademia.edu dan approve. Untuk tugas 2 dan UAS kami mencoba upload jurnal yang pertama pada sistem masi.ftik.unisi.ac.id, hanya saja masih dalam proses penilaian oleh editor, sehingga kami tetap menunggu hasilnya karena memang prosesnya agak lama untuk penerbitan jurnal. Selain itu kami juga mencoba mengupload dalam media asing, hanya saja ditolak karena terdapat bahasa di luar bahasa Inggris. Namun kami akan mencoba mengubah juga nanti ke dalam bahasa Inggris, barangkali bisa approve. Ya, demikian presentasi mata kuliah ICT literasi pada kali ini. Semoga bisa diterima dengan baik. Mohon maaf jika terdapat banyak kesalahan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube ini agar mendapat banyak informasi lainnya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.